So balik lagi ke Rizky Pradata Podcast Spesial Shutterstock. Jadi kita akan ngomongin isu-isu terkini soal Shutterstock dan lain sebagainya gitu. Dan uh, podcast ini ada dua versi. Yang satu ada di Spotify dan satu lagi ada di YouTube yang kalian lagi tonton sekarang. Jadi teman-teman silahkan kalau ingin lihat muka gua lewat di YouTube. Kalau nggak pengen lihat muka gua silahkan akses lewat Spotify. Apa bedanya teman-teman antara podcast dan versi yang in general atau gue bikin video yang pada umumnya? Yang pertama, kalau teman-teman lihat di versi podcast itu akan lebih minim editing dibandingkan dengan yang versi umumnya. Jadi podcast ini gue cuma pengen ngobrol-ngobrol aja, pengen ngomongin isu-isu terbaru apa. Gue ikut formatnya Mas Bima Aditya yang teman-teman lihat ada di sini. Jadi Mas Bima ini sering bikin talking head video gitu. Dengan selesai editing gue kayak mikir kayak wah kayaknya menarik juga bikin video kayak gitu. Thank you Mas Bima untuk inspirasinya. Oke, topik kali ini sangat-sangat crunchy banget. Sangat-sangat isu terkini di bulan Oktober, pertengahan Oktober 2022. Kita akan ngomongin resesi 2023. Wow, kayak ngeri ya. Sebenarnya gue nggak pengen ngomongin tentang soal resesinya, nggak pengen rujuk langsung ke resesinya, tapi gimana gue sebagai stock photographer melihat ancaman resesi 2023 ini yang akan datang. Nah, buat teman-teman pasti udah tahu kan berita-berita di mana-mana kayak wah mau ada resesi nih di Indonesia 2023 nih. Wah, ekonomi akan gelap, Pak Jokowi bilang kayak gitu. Terus ya ada banyak banget karena konflik Rusia Ukraina lah, pasca Covid lah, terus dan lain sebagainya. Dan berita di mana-mana dan banyak influencer juga yang ngomongin ini, terutama influencer finance. Gue bukan influencer finance, gue cuman tukang jual foto aja. Jadi kita nggak akan spesifik ngomongin itu. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman, adanya isu ini tuh gue sih sempat baca beberapa berita dan mengikutinya, dan gue melihat banyak banget hal yang terjadi di luar sana. Kayak kalau misal resesi itu ada beberapa dampaknya. Yang pertama adalah ancaman PHK, terus daya beli menurun, bunga bank besar dan sebagainya. Yang sebenarnya ini sangat merugikan untuk kita semuanya. Pasti kalau emang beneran terjadi itu pasti akan merugikan, karena ya kita ancaman PHK di mana-mana, dan belum ditambah kayak perputaran uangnya sangat lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Dan gue nggak pengen ngomongin lebih lanjut karena gue nggak ngerti sama sekali soal resesi. Gue cuman ngambil dari beberapa sumber kurang lebih dampaknya itu. Kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya apa lagi dampaknya, itu kalian bisa cari di Google, banyak banget. Nah, tapi ada yang menarik buat gue selaku stock photographer di Indonesia terkait resesi ini. Beruntungnya gini, gue looking back ke zaman kita masih ngadepin Covid bareng-bareng ya, tahun 2020, dari Maret 2020 sampai mungkin akhir 2021 kemarin, 2 tahun kita ngadepin Covid yang ngeri banget. Dan gue ngelihat ini dampaknya mengerikan juga di Covid sebelumnya. Jadi tapi gue ngerasa beruntungnya gini, gue ngerasa sangat diuntungkan ketika jadi stock photographer. Gue mulai ini tahun 2019 Januari, jadi gue punya waktu ketika Covid itu datang. Gue di usia 1,3 bulan, 1 tahun 3 bulan maksudnya, 1 tahun 3 bulan sebagai stock photographer, dan alhamdulillah gue udah menghasilkan dari situ. Jadi ketika Covid melanda Indonesia gitu kan pada saat Maret 2020 lalu, gue jujur juga khawatir, wah gue kalau dapet di PHK gimana nih, karena lagi PHK besar-besar juga kan, karena kantor nggak bisa ketemu atau dan sebagainya. Apalagi kantor gue tuh ada kantor training yang dimana itu agak susah juga untuk ngadain training kan. Bukan agak susah, memang susah banget untuk ngadain training karena nggak boleh ada pertemuan gitu kan. Jadi pada saat itu gue juga udah khawatir banget bakal di PHK gitu kan.
Dan untungnya tapi dengan adanya Shutterstock kontributor ini gue cukup tenang karena gue punya penghasilan sampingan yang pada saat tahun itu kalau misal gue hidup gue masih bisa hidup gitu kan, buat makan doang gue masih bisa dengan hasil jual foto tersebut. Dan pada saat itu juga semua ekonomi kacau balau, sehingga juga kayak penghasilan yang multi source of income atau berbagai sumber itu sangat bermanfaat banget gitu. Dan gue ngelihat ini juga di isu resesi 2023 mendatang gitu. Ketika ada isu resesi 2023, gue pada saat ini alhamdulillah lebih strong dibandingkan dulu waktu ngadepin COVID gitu kan. Dulu waktu COVID gue punya penghasilan itu cuma dari kantor sama jual stok foto, mungkin kayak freelance kecil-kecilan. Tapi di tahun 2023 ini gue udah punya banyak banget portofolio di Microstock, ada di Shutterstock dan 15 platform lainnya, jadi banyak banget. Dan alhamdulillahnya penghasilan gue sekarang tidak hanya satu mata uang saja, tidak hanya rupiah dari kantor atau freelance dari sampingan maksudnya. Tapi gue juga punya dolar dari Shutterstock.com dan masih banyak platform lainnya yang menghasilkan dolar, dan satu lagi adalah euro. Euro ini khusus dari platform Microstock Freepik karena gue baru aja keterima di sana, dan alhamdulillah juga hasilnya cukup lumayan besar. Di bulan pertama dapat 1,8 juta, bulan kedua dapat 3,2 juta. Pokoknya 3 juta lah sekian gitu dari Freepik gitu kan. Walaupun sekarang agak turun tapi ya masih oke lah. Jadi dengan 3 mata uang tersebut gue gue jujur merasa lebih tenang kalau misal isu resesi itu terjadi. Kenapa sebenarnya lebih tenang? Karena ketika resesi itu kemungkinan besar kan yang berdampak adalah keuangan Indonesia, dan kita nggak tahu keuangan luar negeri itu apakah tetap baik apa enggak. US cenderung lebih baik katanya, gue nggak begitu paham. Tapi gue lihat beberapa berita US sudah cukup melandai tingkat resesinya, jadi kayak dia udah mulai di titik 0 kurang lebih, gue nggak begitu paham, tapi intinya dia udah melandai gitu. Jadi yang lebih parah justru di Eropa bukan di US, dan di Indonesia sendiri juga gue belum melihat sinyal-sinyalnya, tapi intinya gue punya 3 income dari situ dan itu bikin gue lebih tenang. Nah, gue kemarin juga salah satu yang bikin gue tenang adalah bayangin kalau gue punya ribuan, katakanlah penghasilan deh dari Shutterstock dan teman-temannya itu, katakanlah kita dapetin $500 dan 200 euro. Jadi ketika rupiah melemah kayak sekarang, rupiah sekarang di video ini dibuat tanggal 17 Oktober 2022 itu sekitar 15.400. Itu udah tinggi banget gitu kan. Dan karena gue punya penghasilan dari situ, jadi ya gue ngerasa diuntungkan, karena sebelumnya biasanya gue nuker nilai dolar ke rupiah itu sekitar 14.500 14.300 di kursnya PayPal. Dan sekarang kursnya PayPal mungkin hampir 15.000 gitu. Jadi jujur gue diuntungkan. Bayangin kalau keuntungannya gini, kalau gue misal satu kali menarik sekitar $10.000 atau sekitar 100 yang harusnya 140 juta, gue bisa dapetin 150 juta, bahkan mungkin 160 jutaan gitu. Kalau misal terjadi resesi, amit-amit gue nggak berharap ini terjadi, cuman intinya ketika ini terjadi gue punya mata uang lain yang bisa ibarat kata menge-cover gue untuk menghadapi resesi tersebut gitu. Dan ya itu aja buat gue cukup beruntung dan cukup merasa tenang menghadapi krisis ini. Krisis pertama di COVID gue ngerasa fine aja dengan stok fotografer. Di isu 2023 ini gue juga ngerasa cukup tenang untuk menghadapi ini kalau misalnya terjadi, karena ya balik lagi bertumpu pada 3 mata uang itu sangat enak dan bikin tenang hati ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang merasa apakah jadi stock photographer bisa jadi solusi gitu mas untuk menghadapi ini kalau misalnya terjadi. Sebenarnya gue nggak berani jamin, dan bahkan gue nggak jamin sama sekali bahwa stock photographer ini akan menghasilkan dalam waktu sangat singkat, karena gue jujur baru merasakan hasilnya setelah tahun pertama lebih itu baru gue bisa ngerasain enaknya, baru gue dapetin hasilnya, cuannya.
secara berkala gitu di usia 1 tahun lebih jadi stock photographer. Di usia tahun pertama jujur sangat dikit banget hasilnya, jadi nggak begitu kerasa gitu kan. Tapi di tahun kedua pasti akan lebih kerasa. Dan ya ini nggak bisa jadi solusi jangka pendek buat teman-teman yang pengen menjadikan ini sebagai penghasilan tambahan waktu katakanlah menghadapi resesi ini. Ini it's not a short term game, ini maraton game panjang jalannya dan butuh waktu mungkin 1-2 tahun. Bahkan gue sekarang usianya udah menginjak 3 tahun lebih, itu jauh lebih enak lagi, duitnya lebih ada lagi gitu kan. Jadi buat teman-teman yang planning ini untuk isu resesi 2023, gue nggak saranin untuk research jual foto. Gue lebih saranin kalian bisa ambil beberapa freelance yang di luar negeri, misal freelance bikin website, freelance translator, freelance foto dan sebagainya, yang langsung ngadepin klien karena duitnya langsung ada dari situ. Dan dari luar negeri juga kita bisa ambil beberapa platform seperti Fiverr, Upwork ataupun Fastwork, freelancer.com dan masih banyak platform-platform freelance lainnya. Jadi kalian bisa cari dan ulik di situ karena itu lumayan banget buat teman-teman kalau misal dapetin cuan dari situ. Gue pernah dapetin sekitar $600 dari situ, dari jasa bikinin website orang Hong Kong, orang Nigeria sama orang Portugal. Jadi lumayan, beberapa ratus, bahkan mungkin gue penghasilan freelance gue sih udah di atas $1,000 ya. Jadi itu cukup menarik buat teman-teman ikuti atau ulik kalau kalian pengen mendapatkan penghasilan dengan berbagai mata uang ya. Jadi freelancer di platform tersebut tuh jadi is a good choice and is a good deal sih menurutku. Dan kalau ini gue reminding buat teman-teman yang udah join di Microstock ya, udah jangka waktu lama gitu ya. Misal teman-teman yang udah menghasilkan dari sini, sebenarnya ancaman terbesar buat orang-orang yang udah join di Microstock ketika di resesi ini adalah perubahan kebijakan dari Microstock, platform perusahaan Microstocknya sendiri. Kita lihat COVID kemarin membawa kebijakan baru di Shutterstock dari yang sebelumnya 0,25 sen, sekarang diturunin jadi 10 sen. Terus kemudian juga free pick sekarang dari €6 diturunin jadi €2 gitu kan. Sorry, bukan €6 per download ya, tapi €0,06 per download. Sekarang jadi €0,02 per download. Jadi yang paling bahaya, yang paling mengancam buat kita yang udah main lama di Microstock, apapun itu adalah pengubahan kebijakan perusahaan. Jadi ini yang paling bahaya. COVID kemarin banyak perusahaan yang mengadjust ulang kebijakan mereka, dan sekarang ada resesi ini mungkin kalau beneran terjadi dan cukup parah karena perang Rusia Ukraina katanya, itu ya pasti akan berdampak juga untuk kebijakan perusahaan masing-masing untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan mereka dari kebangkrutan juga. Jadi kita ya harus boleh tenang dengan banyak penghasilan, tapi juga harus ingat bahwa itu ancaman itu tetap ada. Jadi teman-teman gak harus kayak wah santai aja, gue abis ini mau ada resesi gue bisa tetap nyicil kok, tenang aja. Ya belum tentu, kalian bisa aja kena perubahan kebijakan itu ya. Dan gue sih berharap tidak seperti itu ya. Gue berdoa juga nggak ada itu juga, entah secara Indonesia ataupun secara global, karena pasti apapun yang terjadi di dunia ini, kalau misalnya ada resesi pasti dampaknya pasti buruk untuk ekonomi. Oke, gitu aja teman-teman. Kesimpulannya dari podcast kali ini adalah tidak adanya resesi, kita tetap harus bersiap-siap, tetap harus ngerem secara pengeluarannya. Jadi kalian nggak bisa langsung jor-joran. Hati-hati juga dengan kredit jangka panjang seperti KPR ataupun kredit mobil, karena kalau misalnya resesi ya bunganya bisa membengkak. Mertua gue pernah mengalami itu, jadi kayak mengerikan sekali kalau misal lu punya, katakanlah lu harus nyicil 2 juta 3 juta per bulan untuk beli rumah, tiba-tiba disuruh bayar 10 juta per bulan padahal gaji lu 7 juta, itu nggak make sense at all. Nah itu kalau terjadi kan bunganya bisa membengkak gitu. Jadi kita nggak bisa terus jor-joran walaupun kita punya multi level of income. Yang baru mau mulai juga
Shutterstock ini bukanlah short term, jadi kalian nggak bisa dapat hasil dalam waktu singkat. Kalau misal resesi terjadi pada saat 3-6 bulan 3-6 bulan ke depan, ya kalian nggak bisa untuk jadi ini jadi batu tumpuan gitu, karena ini gue bisa bilang sih setahun lebih konsisten baru bisa dapetin hasilnya gitu kan. Jadi jangan terlalu mengandalkan Shutterstock kalau misal buat teman-teman yang pengen multi short term game gitu ya. Tapi buat yang fast game, kalian bisa cari freelance aja, lebih bagus. Buat yang pengen jangka panjang, ini adalah cara yang baik buat kalian nambahin source of income dari jual foto maksudnya. Gitu aja teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Thank you semuanya udah nyimak dari awal sampai akhir. Kita sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.